Halo semuanya, ini adalah bagian pendahuluan dari Geological Disaster Mitigation. Melalui bagian pendahuluan ini, kita akan sama-sama belajar mengenai apa arti dari disaster lebih dahulu. UN Office for Disaster Risk Reduction memaknai disaster atau bencana itu sebagai disruption serius dari fungsi sebuah komunitas atau masyarakat yang terjadi pada skala tertentu pada suatu fenomena bencana. Dan hal itu berinteraksi dengan beberapa terminologi yaitu exposure, kerentanan, dan juga kapasitas masyarakat tersebut dalam menghadapi bencana. Kemudian disruption ini berujung pada kerugian di beberapa aspek. Misalnya harta milik manusia, kerugian ekonomi, dan juga lingkungan. Dan tentu saja disruption ini yang disebut disaster memiliki dampak tertentu. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan juga makna yang tidak terlalu berbeda dengan yang diberikan oleh PBB, yaitu disaster atau bencana dimaknai sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dan tentu saja hal itu disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam, bahkan disaster ini juga dapat dipicu oleh kegiatan manusia. Nah, ciri khas dari disaster ini adalah kejadian atau fenomena ini mampu menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan ini yang berbeda di pengertian Indonesia, yaitu mereka menambahkan dampak psikologis di dalam kriteria disaster melalui undang-undang ini. Kemudian, kita tentu saja perlu memaknai seperti mata kuliah kita disebut Geological Disaster Mitigation, tentu kita perlu tahu apa itu Geological Disaster. Nah, geological disaster itu secara makna dapat dimaknai sebagai kondisi geologi yang dapat merusak atau membunuh manusia atau merusak properti. Nah, dan ini tentu saja hanya terjadi pada manusia ketika manusia ada di dalamnya. Artinya, kalau geological condition atau fenomena geologi boleh terjadi sebegitu fenomenal. Tetapi kalau tidak ada manusia di dalamnya, maka ia tidak disebut sebagai a hazard. Nah, tanpa ada manusia, this natural phenomena will be fascinating but not of concern. Artinya, tanpa adanya manusia, maka ya bencana tidak bisa disebut sebagai bencana. Fenomena geologi mungkin bisa fascinating atau luar biasa, tetapi kita tidak dapat menyebutnya sebagai bencana. Nah, secara member atau anggotanya dari geological disaster, ada beberapa bencana yang dimasukkan sebagai geological disaster. Menurut peraturan menteri ini, yang pertama adalah earthquake atau gempa bumi. Yang kedua adalah tsunami. Yang ketiga adalah landslide. Dan yang keempat adalah volcano eruption. Jadi Indonesia mengakui keempat disaster ini sebagai geological disaster. Apa saja? Gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan juga erupsi gunung api. Oke, kali ini kita udah sama-sama belajar apa itu arti disaster, apa itu geological disaster, dan apa saja yang termasuk ke dalam bencana geologi. Oke, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya.